Halo teman-teman, jumpa lagi di Kolam Nilaku. Pada kesempatan video kali ini, kita akan kembali melakukan farm tour, tapi di kolam fiber. Ikuti terus videonya. Saya akan memulai berbicara tentang bagaimana sejarah kolam fiber ini berasal. Jadi sebelum adanya kolam fiber ini, saya bereksperimen dengan menggunakan budik dumper sistem ras, yaitu sistem ras sederhana yang saya desain dengan menggunakan ember. Dari situ saya belajar bagaimana sistem ras yang baik dan benar bisa melakukan pengaliran air dari wadah budidaya ke filtrasi, dan bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi filtrasi dengan media-media yang cukup murah atau harganya ekonomis. Dari situ kemudian saya memiliki ide bagaimana kalau bisa dikembangkan lebih luas lagi. Jadi sistem ras itu sifatnya fleksibel ya, jadi tidak harus terpatok dengan lahan tertentu. Yang penting kita tahu bagaimana sistem ras bekerja, maka kita bisa mengaplikasikannya sesuai dengan lahan yang kita miliki. Dan disinilah tercipta kolam fiber dengan konsep ras yang saya adopsi dari budik dumper. Jadi kalau teman-teman bisa dilihat sini, ini ada 5 buah kolam fiber, tapi yang ini sengaja selalu saya kosongkan, tidak saya isi ikan, karena ini akan digunakan untuk tempat penampungan ikan yang akan dipanen atau dijual. Sekarang ada sekitar 5 kiloan dari total 20 kilo yang sudah saya siapkan untuk minggu ini, dan sekarang sisa 5 kiloan. Jadi mengapa saya khusus siapkan wadah kosong seperti ini? Karena setelah saya pelajari dan saya amati, kita tidak mungkin misal ada orang beli ecer hanya dalam bentuk satuan 2 kilo, 3 kilo, lalu kita menangkap ikan langsung di dalam kolam fiber ini. Itu sangat sulit sekali teman-teman, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan. Yang ada adalah kita menguras seluruh air yang ada di kolam fiber ini untuk kemudian hanya mengambil 2 atau 3 kilo. Dan itu akan sangat buang-buang air. Maka dari situ saya memutuskan, oke, saya akan korbankan satu kolam ini hanya untuk tempat penampungan. Jadi setiap kali ada orang datang untuk melakukan pembelian ecer, saya cukup ngambil ikan dari sini aja. Dan ini pun airnya tidak diisi dalam ya, sangat dangkal. Cuman 20 cm agar mudah dijaring. Sekarang kita masuk ke ulasan kolam fibernya itu sendiri. Jadi kolam fiber di sini itu ukurannya diameter 150 cm dengan ketinggian air kira-kira 70 hingga 75 cm. Dan saya isi sekitar 200 ekar. Jadi ini merupakan tebar padat ya. Teman-teman bisa dilihat di sini, mungkin kalau dari kamera nggak kelihatan jelas ya, karena posisi kameranya agak jauh. Tapi ini airnya sangat jernih, dan ikan-ikannya kelihatan dari sini. Ini menggunakan sistem gravitasi, maksudnya adalah untuk mengalirkan air yang ada di dalam kolam ini menuju bak-bak filtrasi, saya tidak menggunakan pompa air, tapi menggunakan gaya gravitasi, yaitu dengan menggunakan pipa SLO, atau Solid Lifting Overflow. Pipanya yang di sini, yang berwarna putih. Pipa ini, di bagian dasar dia akan melakukan penyedotan kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam dasar kolam. Kemudian masuk ke sini dan dialirkan ke pipa ini untuk kemudian diteruskan ke wadah filtrasi. Ini sengaja saya tambahkan batu bata untuk memberat, karena dengan tekanan air dari bawah, ini kadang-kadang pipanya suka keangkat. Jadi untuk mengantisipasi supaya aman, maka saya berikan pemberat batu bata. Review selanjutnya adalah tentang pemipaan atau instalasi pipa. Di sini saya menggunakan pipa dengan diameter 1,5 inch. Karena ini adalah awal mula percobaan saya, maka ini bisa saya bilang kurang sempurna. Jadi untuk teman-teman yang melihat video ini, saya sarankan jika kalian menggunakan sistem SLO, coba ganti pipanya dengan ukuran yang lebih besar. Bisa 2 inch, 2,5 inch, atau 3 inch. Karena dengan berjalannya sistem ini, seiring berjalannya waktu, saya menemukan kendala bahwa pipa 1,5 inch kurang cukup untuk mengalirkan air dengan jumlah debit yang cukup besar. Jadi kedepannya ini akan saya lakukan renovasi, jadi semua pipa penghubung mulai dari kolam hingga masuk ke filtrasi akan saya besarkan menjadi 2-3 inch.
Review selanjutnya adalah mengenai aerasi. Jadi dari kelima bak fiber ini plus drum-drum filtrasi yang saya tempatkan di belakang ini, saya hanya menggunakan satu buah mesin aerasi dan saya posisikan di sini. Cara kerjanya, jadi satu aerator ini akan bercabang menjadi dua. Di sini kalau dilihat ada dua cabang, satu ke atas dan satu ke arah kolam. Yang ke arah kolam, maka itu akan membuat gelembung-gelembung aerasi untuk kolam-kolam fiber dengan menggunakan batu aerator seperti ini. Dan untuk cabang selanjutnya yang ke atas, ini saya desain agar bisa masuk ke drum filtrasi. Karena di bagian filtrasi, terutama filter biologis, bakteri nitrifikasi sangat membutuhkan oksigen untuk melakukan proses nitrifikasi, yaitu mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Di drum filter ini yang bertindak sebagai filter biologis adalah drum yang ini dan yang ini. Jadi bisa dibilang sistem RAS ini juga hemat listrik. Karena komponen-komponen pendukung listrik hanya terpusat di satu bagian. Satu mesin aerator untuk semua kolam dan satu pompa air untuk semua kolam. Pompa air ada di sini. Diletakkan di samtank yang fungsinya menyedot kembali air dari proses final setelah dilakukan sterilisasi atau pembersihan untuk diairkan kembali ke kolam-kolam budidaya. Jadi sangat hemat. Saya hanya menggunakan dua komponen listrik ini untuk semua kolam termasuk filtrasinya. Satu mesin aerator dan satu mesin pompa air. Kalau berbicara mengenai filtrasi, di sini saya menggunakan sistem filtrasi sederhana tapi terbukti efektif. Saya menggunakan drum bekas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah drum bekas yang difungsikan sebagai filtrasi. Urutannya, pertama, ini berfungsi sebagai pre-filter atau filter pengendapan. Pada dasarnya, dia akan membantu mengendapkan kotoran-kotoran padat dari kolam budidaya. Yang kedua juga pre-filter pengendapan. Jadi saya sengaja membuat ada dua buah filtrasi untuk pengendapan agar kotoran-kotoran yang berat yang tadinya tidak sempat mengendap di pre-filter yang pertama akan dilanjutkan mengendapannya di pre-filter yang kedua. Lalu kemudian di drum ketiga, ini adalah filter mekanis. Saya isi dengan jaring nelayan dan brass. Kemudian ini ada filter biologis. Filter biologis, semuanya diisi dengan menggunakan Kaltness. Jadi mengapa saya mengisi dengan menggunakan Kaltness? Karena Kaltness adalah sebuah media yang kuat, tahan lama, dan dia ringan. Kita tempatkan aerasi di dalam situ, kemudian si Kaltness akan teraduk dan berputar, otomatis dia bisa membersihkan dirinya sendiri dari kotoran-kotoran yang sempat menempel di bagian Kaltness itu sendiri. Kaltness sendiri kalau sudah matang akan berwarna kecoklatan seperti ini, yang artinya sudah diisi oleh bakteri-bakteri nitrifikasi, dan bakteri nitrifikasi yang hidup di dalam Kaltness ini adalah bakteri-bakteri yang muda dan kuat, karena yang tua sudah pasti akan lepas dengan sendirinya ketika Kaltness tadi berputar. Ini yang saya baca dari jurnal-jurnal. Jadi saya bukan berasumsi, bukan berpendapat. Ini informasi yang saya baca dari jurnal. Kemudian selanjutnya di sini saya ada karang jahe yang saya fungsikan sebagai pH buffer. Lalu yang terakhir pastinya samtank yang berisi pompa air dan juga lampu UV untuk mensterilkan dari bakteri-bakteri maupun alga yang bisa menyebabkan air menjadi berwarna kehijauan. Rasanya itu saja yang saya bisa berikan di kesempatan video kali ini tentang farm tour kolam fiber di kolam Milat. Oke, yang terakhir sebelum saya tutup, kita akan coba kasih makan ikan-ikan ini dan bagaimana kita bisa lihat respon ikan-ikan ini terhadap pakan yang saya berikan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ikan sangat lahap, rakus. Ini pertanda bahwa air yang digunakan
sebagai media budidaya, airnya adalah sehat. Sehingga ikan merasa betah dan nyaman, dan nafsu makan ikan pun jauh lebih baik. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.